baju gamis di dalam. Kilogram beras atau 15 butir. Sangat seru tapi padat banget ya. Ada ayam, ada telur, ada sarden. Dan juga ini baju gamis di dalam. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Semoga Bapak sehat selalu, bisa membuat negara kita aman, sejahtera, damai, sentosa, sukses dunia akhirat ya Pak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu lalu memastikan rencana kunjungan ke China pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Trump menyatakan kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan dua negara dengan perekonomian terbesar dunia ini di tengah ketegangan geopolitik global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu lalu memastikan rencana kunjungan ke China pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Trump menyatakan kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan dua negara dengan perekonomian terbesar dunia ini di tengah ketegangan geopolitik global. Trump juga berencana mengundang Xi Jinping untuk kunjungan balasan ke Washington pada tahun ini. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan persiapan kunjungan sedang diselesaikan oleh kedua negara. Ia juga menyebut sangat menantikan untuk menghabiskan waktu bersama Presiden Xi Jinping dalam sebuah pertemuan besar. Kunjungan ini akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin negara ini sejak pertemuan sebelumnya di Korea Selatan pada Oktober tahun lalu. Adapun agenda pembahasan pertemuan Trump dengan Xi Jinping mencakup kerjasama perdagangan serta isu sensitif seperti Taiwan. Secara terpisah, juru bicara kepresidenan Amerika Serikat Caroline Leavitt menyatakan Xi Jinping memahami alasan penundaan kunjungan Trump. Leavitt mengatakan situasi operasi militer saat ini membuat kehadiran Trump di dalam negeri menjadi prioritas. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Hal ini terjadi di tengah shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Waktu tunggu di pos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat telah mencapai level terlama dalam sejarah 24 tahun administrasi keamanan transportasi. Situasi ini terjadi di tengah penutupan atau shutdown berkepanjangan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam di beberapa lokasi. Pelaksana tugas Administrator TSA Nguyen McNeil mengumumkan bahwa sejumlah bandara utama melaporkan tingkat ketidakhadiran pegawai sebesar 40 hingga 50%, sehingga banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan sebagian tidak mampu membayar tagihan utilitas dan menghadapi pemutusan layanan.
Seperti diketahui, sejak penutupan dimulai pada pertengahan Februari lalu, lebih dari 480 pegawai TSA telah mengundurkan diri seiring bandara-bandara besar terus menghadapi antrean keamanan selama berjam-jam. Akibat kekurangan staf serta pemblokiran pendanaan dari Gedung Putih selama penutupan. Adapun kebuntuan ini terjadi setelah seruan Partai Demokrat untuk mereformasi Badan Penegakan Migrasi dan Bea Cukai, menyusul penembakan fatal terhadap 2 warga negara Amerika Serikat oleh agen federal di Minneapolis pada Januari lalu. Di mana Partai Republik menolak tuntutan tersebut sehingga memicu kebutuhan yang menyebabkan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri terhenti sejak 13 Februari 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, hubungan bilateral dan multilateral terus dijalin pemerintah Indonesia. Terbaru akhir Maret hingga awal April 2026, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret 2026 hingga April 2026. Terdapat sejumlah agenda kerjasama dan pertemuan bilateral Presiden Prabowo di Jepang dan Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengungkapkan, Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan resmi ke Tokyo, Jepang pada 30 hingga 31 Maret 2026, sedangkan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan pada 1 April 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan. Di Jepang, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan Presiden Prabowo dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang akan menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk lebih memperkuat kemitraan komprehensif dan strategis. Sementara itu di Korea Selatan, Presiden Prabowo direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan dan pertemuan dengan Perdana Menteri Korea Selatan. Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan dan juga penandatanganan nota kesepahaman peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan nasional dan industri pertahanan untuk meningkatkan kemitraan strategis bilateral. Dalam kunjungan kerja kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan ini juga akan membahas mengenai berbagai isu regional dan global yang akan menjadi perhatian bersama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan kekecewaan pada Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang tidak menunjukkan dukungan terhadap langkah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kurangnya dukungan terhadap Amerika Serikat menyebabkan Selat Hormuz masih tertutup bagi jalur pelayaran sampai saat ini. Trump menyebut sejak 25 tahun lalu NATO kurang menunjukkan dukungan maksimal terhadap Amerika Serikat dan menyebut organisasi NATO sebagai macan kertas. Namun sebelumnya Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan keberadaan NATO. Adapun pada masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menyatakan kecaman terhadap NATO. Dan menurut beberapa laporan pejabat Gedung Putih, Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk menarik diri dari aliansi pertahanan tersebut. One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. And I've always said 25 years ago, I mean, I was somebody that wasn't a politician, but I was always involved in politics and I understood politics. I said 25 years ago that NATO's a paper tiger, but more importantly that we'll come to their rescue, but they will never come to ours.